Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Amatilah gambar berikut. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Iya, yang dilakukan Benny bersama teman-temannya adalah bermain estafet bola. Selanjutnya, mari kita lakukan pengamatan sederhana berikut ini. Sediakan alat dan bahannya ya. Nah, kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu bola, kayu, dan balon. Perhatikan petunjuknya. Yang pertama, amatilah alat dan bahan satu persatu. Yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, benda pertama yang akan kita amati yaitu bola. Ciri-ciri dari bola ini, yang pertama bentuknya bulat. Warnanya bermacam-macam, ada yang merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Terbuat dari plastik dan karet. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Termasuk dalam bentuk benda padat. Tetapi di dalamnya berisi gas yang membuat bola itu menggelembung. Benda kedua yang kita amati adalah kayu. Nah, ciri-ciri dari kayu adalah bentuknya bulat dan ada yang papan persegi panjang. Warnanya coklat, keras. Kegunaannya untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas dan tisu. Termasuk ke dalam bentuk benda padat. Dan benda terakhir yang kita amati adalah balon. Ciri-ciri balon bentuknya bulat, berisi udara atau gas. Warnanya warna-warni. Terbuat dari karet. Kegunaannya untuk bermain. Termasuk benda padat dan isinya benda gas. Kemudian, perhatikanlah gambar berikut ini. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikanlah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata, dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, gambar pertama yaitu membuang sampah di tempatnya. Kira-kira ini termasuk perilaku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan ya? Iya, ini harus dilakukan sehingga diberikan tanda centang. Berikutnya adalah mengantri saat membeli tiket. Ini juga harus kita lakukan ya. Gambar yang ketiga yaitu memetik bunga di taman bunga. Nah, ini tidak boleh kita lakukan ya, karena ini akan merusak lingkungan. Kemudian, gambar berikutnya yaitu berjalan di jalan khusus pejalan kaki. Ya, ini boleh kita lakukan ya. Nah, menginjak-injak tanaman, ini tidak boleh dilakukan ya. Dan yang terakhir yaitu mencoret-coret patung di tempat wisata. Boleh atau tidak ya? Ini tidak boleh kita lakukan sehingga diberi tanda silang. Nah, sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikanlah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan berikanlah tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Gambar yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Maka ini adalah kegiatan yang tidak boleh kita lakukan ya. Lalu gambar yang kedua, mengejar atau memukul hewan yang mengambil makanan. Itu juga tidak boleh kita lakukan ya. Kita tidak boleh menyakiti hewan. Gambar membersihkan rumah. Nah, ini kegiatan yang harus kita lakukan di rumah ya. Kemudian membaca sambil tidur, kira-kira boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan ya?
Ini tidak boleh kita lakukan ya. Menyiram tanaman, nah ini kegiatan yang harus kita lakukan. Gambar yang keenam yaitu merapikan buku. Nah, ini juga kegiatan yang boleh kita lakukan. Selanjutnya, bertengkar dengan adik atau kakak. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan gambar yang terakhir yaitu membantu ibu dan membantu ayah. Nah, ini kegiatan yang harus kita lakukan di rumah ya. Nah, sekarang tugas kalian terdapat pada halaman 212 sampai 213, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks cerita. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus mendengarkan cerita yang akan ibu sampaikan. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliupkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliupkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliupkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukannya dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya.